Kau jangan ngelawan aku ya. Aku sudah biasa ngabisin orang di Jawa Badian. Memang kenapa rupanya? Mau habis aku. Aku juga udah biasa diancam kematian. Sambung Panda menceritakan dialog Luhut dan Adian. Waduh. Kalau warga biasa ngomong gituan pasti sudah diciduk berupa ancaman. Iya. Walah, jangan Bung, jangan ngancam orang. Kalau kejadian bisa-bisa busuk nanti di jeruji. Aduh, NATO itu ada banyak singkatan ya. Ya, cuman gua punya singkatan sendiri nih. Apakah berhubungan dengan omongannya Opung? Nggak tahu gue. Ya kayaknya enggak sih. No action talk only, omong doang kan gitu ya. Mm-mm. Sikat. Nggak pengen deket pejabat-pejabat yang begini nih. Ya begini tingkahnya Allah. Ancaman-ancaman bunuh lah. Sudah sering ngabisin nyawa orang lah. Berarti Pak Luhut udah sering. Udah berapa korbannya Pak? Korbannya lewat tangan Bapak sendiri atau justru lewat nyuruh orang lain, Pak, karena punya kekuasaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, itu ada berita begini nih, serem guys beritanya. Murkanya Luhut bin Sarpanjaitan, udah murka. Pak Luhut murka guys, ingin bunuh Adian Apitupulu. Aku sudah biasa ngabisin orang. Aduh. Pejabat loh ini guys, mau ngabisin orang. Ngabisin itu kan macam-macam mananya ya. Ya, kita baca dulu ya.
Ini gue nggak tahu ada masalah apa sih mereka. Mereka berdua ini ada masalah apa? Coba diomongin baik-baik. Udah dewasa, udah gede, ya kan? Udah gede, udah dewasa lah. Masa nggak diomongin baik-baik? Ini dari melintas di beranda Twitter gue, nanti kita lihat apa komentar netizen ya guys. Nih, aduh. Rada-rada serem gue ngebacanya. Aktivis sekaligus politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu ternyata pernah terlibat pertikaian hebat dengan Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Perdebatan ini sampai berujung ancaman pembunuhan. Waduh, ancaman pembunuhan. Itu ada pasalnya nggak sih ngancam bunuh itu? Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan diceritakan politisi senior PDI Perjuangan Pandana Baban marah hingga mengancam akan menghabisi nyawa Adian Napitupulu. Pertikaian tersebut bermula saat Panda dan Adian bertemu Luhut di sebuah hotel ternama saat menjalani isolasi karena pulang dari Cina sekitar tahun 2020 atau 2019 lalu. Oh, baru. Cerita ini disampaikan Pandana Baban di akun YouTube lokal politik yang mengawali pertemuan ketiganya. Luhut rupanya memprotes Panda dan Adian Napitupulu yang terus mendatangi Jokowi dengan segenap permasalahannya. Oh, kalian berdua kalau ketemu presiden jangan kasih pikiran-pikiran berat lah, bikin persoalan. Ya, kalau ketemu dengan presiden tuh kita membantu menyelesaikan persoalan, bukan bawa persoalan. Ujar Panda menerangkan apa yang disampaikan Luhut kala itu. Adian pun langsung memprotes sebab merasa tidak pernah membawa persoalan ke hadapan Jokowi. Bantahan ini pun menyulut emosi Luhut memuncak. Waduh, Luhut bilang, kau dengar dong aku ngomong. Kau aku nasihati. Dijawab Adian, enggak lah, enggak perlu aku dinasihati. Oh iya, ujar Panda. Tutur Panda. Merasa saran yang disampaikan dibantah, Luhut kembali memberikan penekanan. Dia bahkan mengancam membunuh dengan menyebutkan jika sudah terbiasa menghabisi nyawa orang lain. Luhut menjawab lagi, kau jangan melawan aku ya, aku sudah biasa menghabisi orang. Dijawab Adian, memang kenapa rupanya, mau habisi aku? Aku juga udah biasa diancam kematian. Sambung Panda menceritakan dialog Luhut dan Adian. Waduh. Pejabat ini guys. Pertikaian sampai mengancam membunuh tersebut membuat Panda juga panik. Dia pun berusaha melerai keduanya. Sayangnya usaha tersebut gagal. Tidak cukup itu, Luhut juga mempersoalkan panggilan pada Jokowi yang dianggap tidak resmi dan sopan kepada sosok pemimpin negara. Kata Adian, jangan mentang-mentang berkuasa loh. Nggak pernah presiden ngekomplain sama kita. Dijawab Luhut, saya aja ke presiden tuh, saya panggil Bapak Presiden. Kalau kalian kan saya enaknya, mas lah, ujar Panda. Ya kan orang keakraban sampai kepanggilan. Pak Luhut kenapa Pak? Yang maksud, udah tua lu. Iya, diperiksain. Kan gua aja kalau ada pejabat yang udah dekat gitu ya, apa punya pangkat, gua manggilnya bang, kan ada ya. Gimana cuma yang bikin emosi Pak Luhut. Periksa deh, kesian, takut ada apa-apa. Udah umur berapa Pak Luhut ya? Adian ternyata tidak tinggal diam diancam Luhut. Bahkan Adian mengungkapkan tidak takut pada ancaman tersebut karena sudah terlalu sering diancam untuk dibunuh. Karena latar belakangnya seorang aktivis yang melawan Orde Baru. Berani kalau si Adian dilawannya. Ya kenapa rupanya? Dijawab Luhut, jangan kau lawan-lawan aku. Aku sudah biasa habisi orang ya, habislah, memangnya aku takut, kata si Adian. Ungkap Panda yang menirukan pertikaian Adian dan Luhut. Saya menengahi, ngapain kalian berdua jadi bertengkar gini, kayak kampungan, wah itu konyol. Celetuk Panda yang juga tersulut emosi karena pertikaian Luhut dan Adian saat tersebut. Wah sayang apa? Sayang kok kita baru tahu. Aduh. Iya, kok bisa baru tahu kita ya? Kita lihat apa komentar netizen ya di tweetan oposisi cerdas ini hari ini loh guys. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter ini. Kita lihat tweetannya oposisi cerdas tadi ini.
Serem ya, sampai begitu loh ternyata ada. Pak Luhut, gue ngelihatnya sih, kalau gue ngelihatnya ini, Pak Luhut gampang emosi ya. Mau dihabisin ya orang guys, mau dihabisin. Gara-gara dianggap sering bawa masalah buat Pak Jokowi. Apa komentar netizen? Pakai tangan orang lain ya opung, kalau pakai tangan sendiri mana berani suruh terjun payung aja kencing di celana. Aduh, masa pernah opung kencing di celana? Hah? Benar ya? Akhirnya si Luhut mengakuinya. Lu itu berita dari Pak Pandana Baban itu. Yang benar, ntar bohong lagi. Yang ngomong oposisi cerdas. Gue percaya nggak sama oposisi? Gue percaya berita oposisi. Ngeri kali cara berpolitik mereka. Sekolah bisa saling tikai, apalagi terhadap rakyat. Serem, jir. Ya udah begitu, tapi rakyatnya kan nggak. Ya tapi susah juga. Rakyatnya ya begitu. Apa iya? Dah. Bunuh ya bunuh deh. Habis itu bikin drama panjang kayak Sambo. Hitung-hitung sambil ngalahin kebijakan pro bangsat rezim Jokowi. Nah dulu. Iya, aduh. Presiden Liverpool. Jadi banyak dong korbannya. Iya, kan sudah sering. Iya ya. Iya ya, berarti banyak ya, sudah sering ngabisin orang. Banyak ya Pak Luhut ya. Ya. Waduh. Biarin mereka tawuran. Jangan dilerai. Waduh. Wow, biasa ngabisinnya orang sama, semoga karma nggak berlaku buat lu ya Per. Begitu. Waduh, tak jauh. Waduh, Pak Luhut iya ya sering. Artinya bukan sekali, banyak ya. Sering kan hitungannya banyak ya. Aduh. Tak jauh beda dengan anjing. Gonggongan yang kuat, galakan, nyali ayam sayur. Siapa berani taruhan? Bak di dokon hebat. Termasuk 16 kali FPI ya. Jangan sombong pung. Besok mati disumpahi orang. Gua rasa sebelum mati pun sudah banyak yang nggak suka kayaknya ya. Siapa aja yang nggak suka, yuk komentar di bawah. Kalau Babe, santuy aja mau opung ya. Santuy aja. Santuy aja ya. Bilangnya Prabowo kan lu kebanyakan duduk di kantor, Hud. Gimana ceritanya sampai sudah biasa ngabisin orang? Iya, tapi gue itu kalau biasa, sampai kelibet mulut gue. Biasa ngabisin orang berarti bukan cuma satu yang dihabisin. Banyak. Udah uzur ingat mati. Hati-hati mau dihabisin juga. Serem. Dia nabi tepuluh aja mau dihabisin. Tuh kan disorakin rakyat. Habisnya sudah biasa drama sih, makanya serius dikit apa biar kami semua percaya. Waduh, serius kalau bilang mau ngabisin orang berarti dihabisin bener dong. Berarti ini, aduh, napi itu perlu dapat lawan, opung dapat lawan. Kepala pundak Luhut lagi gitu. Ini tulisannya ya, kepala pundak Luhut lagi. Aduh. Ya. Alhamdulillah itu katanya Habib Nurmagomedov. Heran aja, pejabat ngancam mau membunuh, apa itu bukan pelanggaran? Apalagi ancamannya jelas dikutip di medsos. Coba kalau gue yang ngancam dia, pasti sudah diciduk polisi yang hukumnya bebas buat ke penguasa. Kalau ke rakyat langsung penjara. Kalau rakyat non muslim dikenakan peci. Waduh. Itu omongan ada unsur pidana kah? Bisa ada, tapi kayaknya delik aduan kalau Adian ngadu. Cuman pertanyaannya, Adian berani ngadu kagak? Waduh. Sok der lah, gerak podaran hari loba duit mahut. Jadi nuso modaran rakyat siahut. Apa artinya itu guys? Artiin dong. Waduh. Kalau warga biasa ngomong gituan pasti sudah diciduk berupa ancaman. Iya. Walah, jangan Bung, jangan ngancam orang. Kalau kejadian bisa-bisa busuk nanti di jeruji.
Aduh, NATO itu ada banyak singkatan ya. Ya, cuman gua punya singkatan sendiri nih. Apakah berhubungan dengan omongannya Opung? Nggak tahu gue. Ya kayaknya enggak sih. No action talk only, omong doang kan gitu ya. Mm-mm. Sikat. Kenapa kalian masih adu mulut sedangkan Tuhan sudah menciptakan dua tangan untuk baku hantam? Pengakuan terbuka ini, iya terbuka banget ini. Ini terbuka banget. Hmm. Drama jempol, drama, aduh. Ancaman kayak gini masuk narapidana enggak ya? Bisa kalau gua rasa ya, dari gua yang awam. Tapi itu kayaknya delik aduan, bukan delik umum, bukan delik aduan yang terancam yang mengadukan gitu baru bisa ditindak. Masalahnya dia anak itu dulu berani nggak ngaduin Luhut gitu? Apa ini cuma drama? Ya kan? Ini ancaman, ini pengancaman, ada deliknya ini. Kalau nggak salah, paling cuma omongan saja. Masa bisa jadi kita lihat aja dia kalau ngelaporin berarti nggak cuma omongan. Udah hajar kelamaan Luhut, bacot doang lo masih takut mati juga lo. Berapa episode kira-kira filmnya Pak? Aduh. Aduh. Apa apalah dayaku yang cuma bisa ngabisin rokok temen. Apalagi rokok temen dia habisin. Sini sayang, ngopi sama ngerokok sama kita. Iya. Oh, pembunuh. Aduh. Iya lah bisa banyak nih. Gue bingung ngasih judulnya nih ntar. Bahaya banget nih orang. Masa bahaya? Hajar sama ketawa lagi. Hajar tapi ketawa. Kejadian tahun 2020 kenapa baru ramai sekarang ya? Nah ya itu jadi pertanyaan. Ya itu jadi apa ya? Kenapa baru sekarang gitu? Hah? Wah luar biasa. Nonton seru ini. Nonton seru nih. Menurut kalian seru nggak sih guys? Loh, kenapa tidak saling mengkunjah segera? Saya sih senang mengkunyah. Oh ini jangan lama ini. Mengkunyah segera. Saya sih senang-senang aja. Ya, ya gitu ya. Kepentingan yang tak layak disampaikan di medsos. Contoh yang tidak baik buat anak bangsa. Banyak yang tidak layak. Jadi inilah pejabat kita gitu guys. Ginilah pejabat ini. Makanya gue nggak pengen deket pejabat-pejabat yang begini nih. Ya begini tingkahnya Allah. Ancaman-ancaman bunuh lah, sudah sering ngabisin nyawa orang lah. Berarti Pak Luhut udah sering, udah berapa korbannya Pak? Korbannya lewat tangan Bapak sendiri atau justru lewat nyuruh orang lain Pak? Karena punya kekuasaan. Kematian itu di tangan Allah Pak, kalau kami Muslim. Kematian di tangan Allah. Iya kami, kalau gue nih, Babe nggak takut mati, lagi nyari mati, husnul khotimah, lagi nyari mati husnul khotimah. Dan buat gue mati dalam menyampaikan kebenaran itulah husnul khotimah. Jadi gue lagi nyari mati husnul khotimah. Ya, jadi jangan ditakutin sama mati. Hajar Pung, owner naga dilawan. Nah, owner negara dilawan. Owner negara dong. Bisa sama gitu Opung udah ngabisin orang. Gile lu Pung. Nggak perlu dibahas lagi dan untuk apa dibesar-besarkan. Atau tujuannya buat nakut-nakutin. Masalahnya ya yang takut ya takut, yang enggak lah. Gawat dah jadi James Bond. Kalau James Bond pahlawan sayang. Drama Turki. Turki bu. Gue Turki juga turunan kidul. Iya. Grup Sambo. Waduh masa grup Sambo? Saya nggak yakin. Ini cuma bacot doang. Masa Opung cuma bacot doang? Kita tunggu pembuktiannya. Coba aja kalau berani. Itu tuh.
Iya deh. Waduh, sandiwara apa lagi? Masa sekubu ribut kan uyu-uyu jadinya. Udah ya guys, itu aja ada ya konten kita kali ini. Apa ya, kesimpulannya adalah ini cerita 2020 baru muncul sekarang. Ada apa? Pak Pandana Baban baru memunculkan sekarang. Itu alasannya apa kita belum tahu. Dan ada kalimat Obong Luhut ya yang mengatakan sering ngabisin orang. Berarti banyak korbannya ya, banyak. Sering kok. Kan itu ngomong sering. Ya, itu pertanyaan buat Luhut nih. Itu Pak Luhut ngabisin nyawa orang itu pakai tangan Pak Luhut sendiri atau nyuruh orang lain, Pak? Karena punya kuasa. Itu pertanyaan. Dan kalau ini mau lihat serius apa enggak, kita lihat Adiana Pitupulu ngelaporin apa kagak gitu. Atau mungkin alat buktinya kurang atau gimana, wallahu a'lam. Ya kan? Kita lihat aja kelanjutannya. Dan buat netizen Twitter, keren. Kejadian ini justru menjadi kompor gitu. Apa ya, kompor yang ngakak gitu, ada yang bilang drama Turki. Nah, selamat menikmati konten ini. Tetap akal sehat ya guys, tetap akal sehat, tetap santuy deh pokoknya. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, mohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu pertanyaan itu sering. Berapa banyak emang kalau sering? Serem? Enggak, B aja Pak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal